والشاكرين والناعمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi yang berbahagia ini kita masih diberi keimanan, kesehatan, sehingga kita bisa hadir di Masjid Nurul Haq dalam rangka subuh berjemaah, dan insyaallah sebentar lagi kita mengadakan subuh mubarak. Selanjutnya salawat salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Kapolres Kabupaten Tanah Datar beserta rombongan, yang saya hormati Bapak Dan Kamil 025 tahun, yang saya hormati Bapak Kapolsek 5 tahun, yang saya hormati Bapak Wali Negari, ada undang kita Bapak Wali Negari Cibadak, Bapak Baru, yang saya hormati Bapak Kapolres beserta jajaran, yang saya hormati Ketua Masjid Nurul Haq beserta jajaran, yang saya hormati Nini Mama Cari Pandai Akuangku, alim ulama yang hadir pada pagi ini, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Nurul Haq Perumahan Permata Rizal. Baik, kita langsung aja acara selanjutnya, itu acara pembukaan sedang berlangsung. Lanjut acara berikutnya itu kata sambutan dari Ketua Masjid Nurul Haq Permata Rizal. Kepada Bapak Ketua kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan segala rahmat dan karunia-Nya pada subuh yang berbahagia ini, subuh barakah ini, kita bisa hadir bersama di masjid kita, Masjid Nurul Haq Perumahan Permata Rizal dalam rangka melaksanakan acara subuh mubarak kita. Seterusnya salam dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Kapolres kita, Bapak Kapolres Tanah Datar, Bapak AKBP Nur Ihsan Dwi Setianto yang telah hadir bersama kita, bersama seluruh jajarannya yang akan hadir pada subuh hari ini. Selamat datang Pak Kapolres. Assalamualaikum Pak. Kami atas nama pengurus, jemaah dan warga bahagia sekali dan mendapat kehormatan atas kunjungan Bapak Kapolres beserta seluruh jajarannya, dan juga hadir di sini Bapak Dan Kamil Cepat Makau, selamat datang Pak. Ada juga Bapak Wali Negari Cibadak dan seluruh jajaran kepolisian yang hadir yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Selamat datang, terima kasih telah hadir di masjid kita. Dan juga yang kami hormati Pak Ketua Komplek kami, Bapak Ida Resmeza, ya atas referensi beliau lah bisa terjadi acara seperti ini, dapat kunjungan dari Bapak Kapolres kita. Terima kasih Pak. Sepanjang komplek ini ada, baru Bapak yang hadir di sini, yang Kapolres yang ada di kabupaten kita ini. Maka atas kunjungannya, dan juga Bapak dan Ibu sekalian yang akan bertindak selaku penceramah pada subuh ini adalah langsung Bapak Kapolres kita, Bapak Nur Ihsan Dwi Setianto yang telah hadir bersama kita. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan silaturahmi terjalin antara kita, antara polisi, TNI, dan masyarakat di minimal di komplek kita ini. Sekian mungkin yang bisa. Seperti biasa Pak Kapolres dan seluruhnya
seperti biasa nanti setelah ceramah agama atau tausiah kita di sini Pak sarapan bersama dulu. Di dalam masjid ini kita bersama bersama. Mudah-mudahan belum ada dari bapak-bapak kita yang pulang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kata sambutan sekaligus ceramah agama yang disampaikan oleh Bapak Kapolres Kabupaten Tanah Datar. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla al-laila faqad sadaqa wa sadaqa rasul karim wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang ibu yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, terkhusus yang saya banggakan, yang kami banggakan adalah berdoa untuk masjid Al-Haq. Yang menjadi sponsor endorse Pak Wali Nagari, Pak Ketua Kapatan Adat, para masyarakat di mana hadir dalam acara yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, yang tentunya seluruhnya saya banggakan dan saya hormati, dan semoga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat di sisi Allah. Maka itu yang Allah Subhanahu wa taala, kita sudah melalui 28 masjid Pak, sejak saya masuk sekolah. Sejak saya masuk sekolah kita angkatan ini sudah 28 masjid. Di tanggal 18 pertama kali saya menginjakkan kaki di tanah datang 18 April. Ya, April. Sampai sekarang alhamdulillah sudah 28 masjid setiap subuh berjamaah. Alhamdulillah warahmatullahi. Ini semata-mata kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, saya bisa bersilaturahmi dengan jajaran ke masjid Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang sebenarnya sekarang hari ini kita pikirkan adalah bagaimana sesungguhnya mengembalikan setiap manusia itu kepada fitrah. Mengembalikan setiap manusia kepada fitrah. Apa fitrahnya manusia ini? Fitrahnya manusia ini hidup dengan
yang hari ini ada, tahu, tetapi kadang-kadang tidak sadar. Contoh kalau ibu kalau sakit ingat apa bu? Bu, kalau sakit kepala ingat obat. Obatnya apa bu? Hah? Bodrek. Kalau sakit ingat bodrek. Habis itu ibu sama bapak pakai ke sakit terus masuk ke apotek itu baik. Beli obat bodrek. Setelah itu diminum dengan harapan kalau sudah diminum. Ada orang kedua loh begitu. Ada orang kedua dia sakit tapi nggak ingat bodrek. Dia ingat masjid. Dia datang ke masjid. Dia sholat bareng Allah, sholat hajat. Terus dia doa, ya Allah, saya sedang sakit ya Allah. Engkau uji saya dengan sakit. Saya tidak berhajat kepada siapa-siapa, saya tidak berhajat kepada apa-apa, tapi saya hanya berhajat kepada Allah. Hanya berhajat kepada Allah. Engkau bisa sembuhkan dengan penyakit ini, dan engkau juga bisa sembuhkan. Engkau juga tidak bisa sembuhkan penyakit ini, karena penyakit ini milik gue. Terserah. Dan saya ini hamba Allah. Terserah mau di apa-apa juga pokoknya terserah. Tapi Allah kata Nabi, saya harus ikhtiar. Ikhtiar yang paling bisa saya kerjakan adalah minum obat. Obat saya kenal namanya bodrek. Tapi Allah, saya yakin dengan obat kau bisa sembuhkan, tanpa obat juga kau bisa sembuhkan. La ilaha illallah. Saya akan pergi ke apotek ya Allah, saya mau beli bodrek. Setelah doa, pergi ke apotek, beli bodrek. Begitu sudah ketemu sama orang yang pertama tadi, dua-duanya beli bodrek, dua-duanya minum obat bodrek. Begitu keluar dari apotek, dua-duanya ketabrak mobil dan dua-duanya mati. Kira-kira mati yang berhasil, kira-kira orang pertama atau orang kedua? Mana bu? Orang yang pertama, orang kedua? Sama-sama ke apotek, sama-sama sakit kepala, sama-sama minum obat bodrek. Yang mati berhasil yang mana? Yang kedua. Kenapa? Karena dia menganggap Rob dia adalah Allah. Kalau orang pertama menganggap Rob dia adalah Allah. Itulah hal ini yang terjadi sekarang dengan kita. Keyakinan itu muncul dari dalam diri kita dengan keberadaan yang kita lihat. Contoh lain, Pak, apakah kami bisa membakar Pak? Pak, Bapak merokok nih, rokoknya dibakar pakai api. Ibu bakar nasi padang, rendang, pakai kompor. Apakah api bisa membakar? Bu, jadi tebak-tebakan begini. Pengajian jadi bakar-bakar kan? Makanya aneh kan? Bu, apakah api bisa membakar bu? Bisa. Bisa atau tidak? Ini mulai ragu-ragu ini. Terbakar atasnya Pak, dibakar pakai korek atasnya terbakar. Betul Pak? Nah, sekarang lagi saya tanya, apa api bisa membakar bu? Pak, apa api bisa membakar? Bisa. Bisa. Betul Pak ya? Bingung nih, kalau saya jadikan politik antara bapak sama ibu bingung semua, ada yang bisa, ada yang tidak. Api tidak bisa membakar. Karena kalimatnya gelap. Itu api tidak bisa membakar, tapi Allah yang membakar. Kalau api mau membakar, dia berhajat minta izin kepada Allah. Kalau Allah membakar, tidak perlu berhajat minta izin kepada api. Allah bisa membakar dengan api, dan Allah bisa membakar meskipun tidak ada api. La ilaha. Wah, ini udah mulai panas. Di dalam kuburan ada api nggak Pak? Tidak ada. Ada kompor gas nggak di dalam kuburan? Tidak ada. Tapi ada kisah seseorang yang tidak pernah sholat masuk dalam kubur, itu pamannya yang menghubungkan, dompetnya jatuh, mau diambil lagi. Ketika dibuka kuburannya, maka keluar dari dalam kubur api yang menyala. Ada bukan ini ceritanya? Udah pernah dengar? Udah pernah dengar Pak?
Pak, pisau yang tajam melukai. Nanti korban melukai loh Pak, lehernya terpotong. Pisau tidak bisa melukai. Yang melukai adalah Allah. Kalau pisau mau melukai dia berajat kepada Allah. Tapi kalau Allah mau melukai tidak berajat kepada pisau. Allah dengan pisau bisa melukai, meskipun tanpa ada pisau Allah juga bisa melukai. La ilaha illallah. Lehernya Nabi Ismail ada pisau tapi tidak melukai. Karena pisau dan sifat melukai dua makhluk yang berbeda. Kepada leher Nabi Ismail Allah pisahkan, kepada leher kibas atau Allah satukan antara pisau dengan sifat melukai. Ini Pak yang bermasalah dalam kita. Nah, sekarang kalau zaman sekarang, apakah obat bisa menyembuhkan? Sudah mulai betul. Apakah istri yang cantik bisa membahagiakan Pak? Apakah suami yang ganteng dan kaya bisa membahagiakan Bu? Sudah mulai kemana? Apakah jadi ketua DPRD bisa membahagiakan? Apakah jadi kapolres bisa membahagiakan? La ilaha illallah. Semuanya ada karena Allah. Jadi kalau semuanya ada karena Allah, kenapa hari ini kita tidak apa-apa kepada Allah? Padahal Allah yang memberikan kebahagiaan, betul Pak? Betul Pak, Allah yang memberikan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu bukan hasil usaha manusia, bukan. Kebahagiaan itu given. Kebahagiaan itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya apa? Ada orang kaya hari ini harinya masih gelisah. Sedangkan tukang gerobak di Jakarta banyak tukang gerobak nekat molor Pak. Tidur di dalam gerobak tidur. Hari ini ada orang kaya ratusan miliar jumlahnya hartanya, tapi nggak bisa tidur. Tidurnya pakai pil tidur. Karena kebahagiaan ini adalah milik Allah SWT. Tapi hari ini Bapak ya, anak-anak kita hari ini mencari kebahagiaan di luar agama. Bu, anak-anak kita mencari kebahagiaan di luar agama. Dia pikir dengan geng motor dia akan bahagia. Dia pikir dengan narkoba dia akan bahagia. Dia pikir dengan LGBT dia akan bahagia. Dia pikir dengan dia mencuri dia bahagia. Dia pikir dengan dia ini menipu, berkelahi dia akan bahagia. Padahal kebahagiaan itu given milik daripada Allah Subhanahu. Sehingga Bapak Ibu ya, saya ceritakan Pak, hari ini tanah datar tidak dalam keadaan baik-baik saja. Anak-anak kita hilang dari kecil. Kemarin saya di Pariaman Pak, katanya, kalau anak itu tidak punya kamar di dalam rumah, kamarnya di mana? Surau, betul betul. Nah sekarang anak kita di mana? Anak kita di mana? Hah? Pak, anak kita di mana? Yang ada sekarang anak-anak angkatan 5. Anak-anak angkatan 5 yang ada sekarang. Anak-anak umur berapa? Angkatan 2022 ini di mana sekarang? Bisa dihitung sekarang. Di mana anak kita berada? Bapak juga di belakang Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ceritakan. Di awal pertama kali kami berdinas di tanah datar ini, Pak Kapolda berdinas dalam waktu 4 bulan. Beliau menangkap 495 gembong narkoba, pengedar narkoba. 495 4 bulan. Jadi satu bulannya 125 orang. Satu bulan 125 orang pengedar narkoba. 2 orang yang pertama kali saya berdinas satu minggu di tanah datar itu 2 orang datang. Dia membawa barang bukti sebanyak 12 kilo. Pak, 12 kilo. Kalau 12 kilo daging korban ada masalah. Enak 12 kilo daging korban. Tapi ini narkoba. 12 kilo itu kalau dibagi rame-rame, seluruh batu saka kena semua. Semua batu saka kena semua. Dan kemarin kami rapat sama orang Pemda. Contoh yang lain. Itu ada satu kafe di daerah mana saya lupa namanya. Itu ada kafe di dalamnya ada satu kamar, kamarnya gelap. Kamarnya gelap. Dan di situ laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Belum selesai masa LGBT tak mohon maaf. Di Indonesia mungkin nggak tahu saya apa sih. Sekarang ada namanya fantasi sederhana. Fantasi sederhana. Takam. Tapi belum ada sejarahnya.
Yang ada Bapak Ibu yang mulia, begitu kucing masuk dalam penjara, keluar jadi harimau. Kemarin maling sendal di penjara, akhirnya keluar jadi maling motor, Pak. Jadi lebih ahli kursus dia di dalam penjara. Dua orang yang ditangkap pertama kali di 2017 yang narkoba di 2022 kemarin saya ceritakan tadi, 2017 pernah menjual barang yang sama, melakukan perbuatan yang berbeda. Itu Pak, kalau hanya penegakan hukum. Jadi Pak Kapolda mengatakan penegakan hukum adalah upaya terakhir dalam menyelesaikan perkara pidana. Nah sekarang masalahnya sudah ada. Bagaimana cara menyelesaikannya dan siapa yang bertanggung jawab? Kan itu saja sebenarnya. Ya Pak. Boleh kita sama-sama berpikir. Apa yang terjadi hari ini Bapak Ibu ya? Ini sama seperti keadaan zaman jahiliyah. Ibu tahu jahiliyah itu apa? Zaman jahiliyah. Ibu tahu zaman jahiliyah itu zaman apa? Hah? Pak, zaman jahiliyah itu zaman apa Pak? Pak? Apa Pak? Atau berantak kacau balau ya? Kacau balaunya itu zaman apa? Seperti apa gambarnya? Bu, seperti apa zaman jahiliyah? Hah? Bu, jangan bisik-bisik lah. Zaman apa Bu? Zaman kebodohan kan? Bu, zaman jahiliyah bukan zaman kebodohan. Pak, jahil itu bukan bodoh. Nih, ada tembok putih, ada anak bawa pilok, dicoret-coret, betul? Ditanya, dek, kamu tahu nih tembok putih ini boleh dicoret-coret nggak? Kata dia, kata dia, tidak. Tapi karena jahil, dicoret-coret di tembok. Jadi jahil itu bodoh bukan? Bukan. Jahil itu tahu tetapi sengaja melanggar. Ada anak kecil Pak, nggak suka ini kepalanya di. Zaman dulu Bapak Ibu yang mulia, di Mekah ada satu Ka'bah. Kalau orang di sana ditanya ini punyanya siapa? Ini punyanya Tuhan di atas langit. Satu jumlahnya. Tetapi mereka masih membuat 360 berhala di sekitar Ka'bah. Setelah mereka tawaf di Ka'bah yang besar, mereka tawaf di berhala-berhala mereka yang jumlahnya 360. Jahil. Mereka tahu kalau punya anak perempuan itu tidak boleh dibunuh, tetapi mereka kubur hidup-hidup. Mereka tahu kalau tidak boleh minum khamar, tetapi mereka minum khamar dan bahkan mereka minum dari tengkorak manusia, tengkorak kepala manusia. Gelasnya itu lebih keren kalau zaman dulu. Jadinya lebih keren. Ada nggak sekarang orang minum cuma pakai tengkorak manusia? Lebih keren zaman dulu, meskipun belum ada handphone. Tapi Bapak Ibu ya, hari ini fenomenanya kejahilan sudah ada di tempat kita. Kira-kira Bapak Ibu tahu nggak kalau itu narkoba itu tidak boleh dijual, tidak boleh diedarkan? Mereka tahu nggak? Tahu, tapi sengaja. Kira-kira mereka tahu nggak Pak? Kalau nggak sholat itu dosa, gitu aja. Mereka tahu, tetapi sengaja. Masalahnya di situ. Apa penyebab utama kejahilannya? Kejahilannya karena iman tidak sempurna pada akhirnya menyebabkan kejahilan. Nah sekarang fenomena ini sama seperti di kampung kita. Kira-kira di tempat kampung kita ini banyak orang jahil nggak? Bu, di kampung kita ini di apa nih perumahan Permata Rizal. Kira-kira banyak orang jahil. Sedikit. Nah kita itu kan. Ada tapi sedikit. Ketahuan sedikit. Alhamdulillah kalau nggak ada. Kalau nggak ada sedikit alhamdulillah. Cuma sedikit itu bahaya. Sedikit itu juga bahaya. Orang terpleset karena batu yang sedikit atau batu yang banyak. Sedikit. Bahaya. Satu peristiwa Bapak Ibu ya. Satu peristiwa ketika Allah Taala hampir membalikkan satu kampung. Hampir membalikkan satu kampung. Maka Allah Taala utus satu malaikat azab turun ke bawah. Begitu sampai di bawah, itu kampung yang sudah kurang-kurang dan ke bawah. Itu masih ada satu orang yang menjadi taat kepada Allah Taala, tidak melakukan perbuatan dosa sekejam apapun. Tidak melakukan perbuatan dosa sekejam apapun.
Maka begitu dilihat oleh orang, ini malaikat kaget. Kok disuruh kembalikan kampung ini? Bagaimana ceritanya? Masih ada orang takut atau tuh? Maka malaikat azab tadi menarik lagi ke atas langit bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, bagaimana ceritanya? Ini malaikat disuruh kembalikan bumi, tetapi masih ada orang soleh di sana. Saya tidak mau ya Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, malaikatku, balikkan kampung itu di atas kepala orang yang taat. Loh, kenapa ya Allah? Karena dia taat untuk dirinya sendiri. Dia tidak pernah mengeluarkan dana sedikit untuk keadaannya. Maka orang ya, hari ini keadaan kita seperti itu. Kita aman, kita alim, kita soleh untuk diri sendiri. Betul Pak? Itu yang jadi masalah. Hari ini Bapak yang mulia, kampung kita seperti sakit. Banyak sekali fenomena utamanya di masjid itu seolah-olah seperti tertulis masjid hanya untuk umur 40 tahun ke atas. Masjid hanya untuk 40 tahun ke atas. Kalau apalagi tadi malam anak buah saya ini sampai jam berapa tadi malam? Jam 12 patroli mulai. Itu rata-rata anak-anak kita di kafe nongkrong dan bapak ibunya diam saja. Betul Pak? Yang terjadi hari ini akhirnya mereka bertransaksi di sana. Mereka jual beli barang-barang di sana. Mereka mengatur pertemuan pedang dengan pedang di sana. Apa ya pertemuan pedang dengan pedang? Bekelahi pedang mau jadi penyelesaian masalah harga tipis. Keadaan kita ini seperti keadaan kamu. Mohon maaf Pak, saya ceritakan kamu yang stroke lagi sakit. Nabi SAW sabdakan, masjid adalah jantungnya kamu. Masjid adalah jantungnya kamu. Kalau orang stroke itu mohon maaf Pak, bisa lari-lari kan? Tidak bisa. Bisa makan rendang sehari 3 kali kan? Tidak bisa. Nah kampung kita ini sedang seperti seolah-olah sedang sakit stroke. Nabi SAW sabdakan, masjid adalah jantungnya kamu. Apa peredaran darahnya? Yang mampet itu jalan dari bapak rumah ke masjid, masjid ke rumah ke masjid, masjid ke rumah, rumah ke rumah tetangga, aja ke masjid. Darahnya apa? Darahnya ini. Bapak, anak-anak, laki-laki dan perempuan akan mandi darahnya. Jadi darah kampung kita di sana sedang dalam keadaan darah tua. Darah mudanya lagi nggak ada. Betul Pak? Darah mudanya nggak ada. Jadi adanya darah tua. Darah tua. Termasuk saya darah tua. Darah mudanya nggak ada. Jadi kalau jantung darah mudanya nggak ada, kira-kira apa masalahnya Pak? Jadi kalau masjid dari rumah ke masjid jalan pembuluh darahnya, arteri venanya tidak ada darahnya, bahkan menyempit pembuluh darahnya, maka kampung kita sudah ada kampung stroke. Pantas saja dari kampung stroke itu anak-anak berani sama orang tua, anak-anak bunuh orang tua sendiri, orang tua menikahi anak kandung sendiri, narkoba, geng motor, tawuran, LGBT, fantasi saudara, itu yang terjadi. Makanya jangan bikin stroke kampungnya. Bagaimana caranya? Alirkan darah kembali ke masjid. Maka kami bersama-sama, mari kita ambil tajuk kembali ke surau kami. Kembali ke surau kami. Alirkan darahnya sehingga kampung kita ini sehat walafiat kan begitu. Siapa yang bisa mengembalikan kampung sehat walafiat? Ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa harus kembali ke masjid? Karena tadi Pak, hati kita dalam keadaan rusak sekarang. Iman kita dalam keadaan rusak. Dan kenapa harus kembali ke masjid? Karena orang yang sudah masuk masjid maka dia akan melakukan satu amal yang disebut dengan sholat. Kata Nabi, inna sholata tanha anil fasyai. Kira-kira penjahat sholat subuh enggak? Kira-kira penjahat sholat subuh enggak? Pak, kira-kira penjahat sholat subuh enggak? Ini masalahnya karena Bapak tidak pernah menarik penjahat di dalam masjid sehingga dia nggak sholat, sehingga akhirnya dia melakukan ibadah masyarakat. Bukan selesai masalah. Kalau pakai Quran, Pak, masalahnya selesai. Tidak usah pakai perlu pengkajian segala macam, tidak usah perlu. Karena rumusnya sudah ketemu. Betul Pak? Jadi untuk mengembalikan harkat timnas, untuk membuat kampung kita aman, untuk membuat negara aman, dimulai dari itu mengembalikan setiap orang ke masjid. Polisi tentara ini hanya nomor sekian Pak.
Pak, apa yang Pak mengembalikan ke masjid itu akan membuat negara kita ini aman? Aman, Pak. Nabi SAW sabdakan, dalam satu badan manusia ada segumpal daging. Kalau dia baik-baik seluruhnya, kalau dia buruk-buruk seluruhnya. Pak, bangunan negara terdiri dari provinsi. Bangunan negara yang baik terdiri dari provinsi yang baik. Bangunan provinsi yang baik terdiri dari kabupaten yang baik. Kabupaten yang baik terdiri dari nagari yang baik. Nagari yang baik, kecamatan yang baik terdiri dari jorong yang baik. Jorong yang baik terdiri dari keluarga yang baik. Keluarga yang baik terdiri dari orang-orang dalam keluarga individu yang baik. Individu yang baik dari mana sumbernya? Dari hati yang baik. Jadi kalau hati setiap orang di kampung ini, di kota ini, di negara ini baik, maka dia akan membentuk jorong yang baik. Jorong yang baik akan membentuk kecamatan yang baik. Kecamatan yang baik akan membentuk kabupaten yang baik. Kabupaten yang baik akan membentuk provinsi yang baik. Provinsi yang baik akan membentuk negara yang baik. Itu karena Quran. Jadi kalau membuat negara yang baik itu bukan hanya sekedar pemimpin yang baik. Kalau mau bukti Bapak Ibu yang benar, pernah nggak negara kita dibikin oleh seorang yang baik? Secara otak kita. Siapa pemimpin yang baik? Kalau kita boleh mengatakan ulama. Pernah nggak negara kita dipimpin sama seorang ulama? Siapa Pak? Gus Dur. Apakah negara berubah? Bukan masalah Gus Durnya tidak baik, bukan. Tetapi tidak cukup kuat untuk merubah keadaan. Karena karena masyarakatnya tidak sholat. Karena masyarakatnya hatinya tidak baik. Maka Bapak-Ibu, kenapa harus kembali ke masjid? Karena supaya hati kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini anak kemenangan kita, anak kemenangan kita yang angkatan tahun 5, yang angkatan tahun 2000 sama aja kembali ke masjid. Bapak-Ibu yang melihat kalau saya punya motor namanya Honda Vario, kalau usah di bawah mana-mana, bengkel-bengkelnya apa? Bengkel Honda, nggak mungkin bengkel yang mahal, betul Pak? Honda yang pun Honda Matic, betul Pak? Itu motor Honda Vario saja, treatmentnya harus tepat. Nah, bagaimana kita akan membuat seorang memiliki hati yang sehat kalau nggak dikembalikan ke masjid? Jangan kalau hatinya sakit dibawa ke puncak Batu, tidak nyambung sana Pak, malah nanti jatuh mati nanti malam. Tadi malam saya laksanakan orang sekali. Itu dalam rangka memperbaiki yang namanya kembali ke surau itu cuma punya orang 5. Betul. Ada yang biasa di syarat-syarat mesti kita bulan itu ada di sini Pak. Kalau saya bilang itu keajaiban dunia nomor 21. Keajaiban dunia nomor 20 itu sama berbiologi. Bukan sekedar masalah falsafahnya, tapi spirit minangka baunya. Bapak tahu ada besar di syarat-syarat bisa kita harus terwujud, tetapi Bapak tidak mau menunjukkan. Usahanya bagaimana? Kan begitu. Maka kembali ke masjid, kembali ke surau kami itu menjadi sebuah usaha. Betul betul. Ya berarti begini Pak. Kalau fenomena sudah tahu, cara menyelesaikannya sudah tahu. Sekarang siapa yang mau menyelesaikannya gitu Pak? Yang menyelesaikan setiap bapak dan ibu yang ada di sini. Kalau serahkan sama Pemda sibuk, serahkan sama polisi bisa lagi sibuk nangkap. Tapi yang bisa menyelesaikan masalah ini adalah orang beriman. Syukur-syukur di situ ada polisinya, syukur-syukur di situ ada tentaranya, syukur-syukur di situ ada petugas Pemda. Syukur-syukur di situ ada orang laki-laki ada orang perempuannya, syukur-syukur ada orang kayanya, syukur-syukur juga ada orang miskinnya. Jadi setiap orang beriman punya tanggung jawab menyelesaikan masalah. Bagaimana setiap orang harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ketua, saya mau minta izin kepada Bapak. Saya tidak mau merusak masjid, saya tidak mau memecahkan kaca, saya tidak mau mencurigakan keramik. Saya minta izin kepada Bapak, saya mau memotong tiang masjid. Boleh Pak? Kenapa Pak? Kenapa? Roboh, ya kan? Emang ini masjid berapa Pak? Emang ini masjid berapa Pak? Sertifikat atas nama Bapak. Kok Bapak melarang saya? Maka kita bilang, Pak, ini bukan punya saya, tetapi ini tanggung jawab saya untuk menjaga masjid ini tetap berdiri. Kalau Bapak potong tiangnya, maka masjidnya akan roboh. Betul Bu? Ibu juga punya tanggung jawab itu kan? Tidak rela kalau masjidnya roboh. Bu,
Rela nggak para masjidnya roboh, Bu? Nabi SAW sabdakan Bapak Ibu yang mulia, barang siapa dia sholat dia menegakkan tiang agama, barang siapa dia tidak sholat dia merobohkan tiang agama. Berapa orang yang pagi ini merobohkan tiang agama? Berapa orang? Dan Bapak hanya diam saja. Ikhlas Pak robohnya agama Pak? Agama itu roboh ikhlas? Jadi setiap kita punya tanggung jawab bagaimana menyelesaikan masalah ini Pak. Daripada darah-darah muda tadi door-to-door. Maka door-to-door itu kalau kata ulama ini sama dengan kerjanya Nabi zaman dulu. Menjemput satu orang dari pintu ke pintu yang satu ke tempat pintu yang door-to-door. Door-to-door. Ajak mereka masuk ke dalam masjid. Karena apa? Orang hari ini tahu masjid Nurul Alam ini kan besar. Tapi kenapa nggak ke masjid? Lihat kan dia masjid Mekah Pak. Lihat kan dia. Tapi sepertinya tidak lihat. Sesungguhnya yang buka bukan mata tetapi mendengar azan. Apalagi Ustaz tadi bagus Pak. Itu apa kayak orang Yaman. Azannya kayak Yaman. Mendengar azan tetapi tidak datang ke masjid. Sesungguhnya yang tuli bukan telinga tetapi Bapak Ibu yang mulia, kalau ada orang buta sama tuli di tengah rel kereta api, apa yang Ibu kerjakan? Pak, kalau ada orang buta di tengah rel kereta api, apa yang Bapak Ibu kerjakan? Pak, apa Pak? Mungkin siapa? Hah? Menarik, menarik Pak. Kalau ditarik, pukul dia. Tarik, dipukul. Karena cara terbaik adalah menolong dia dengan cara datang ke sana, pegang tangannya, dielus punggungnya, diangkat pelan-pelan, kemudian dipindahkan. Betul Bu? Jangan ditarik buru-buru Pak. Kalau ditarik dia pukul. Nggak tahu apa-apa dia pukul. Bapak kalau ditarik dengan tiba-tiba ini nggak nolak. Nolak. Kemudian pegang tangannya, kemudian kasih gorengan. Pak makan kok tumben Pak Haji? Udah makan aja. Lopor-lopor. Ayo udah kita ke masjid. Begitu cara. Sudah pernah dikerjakan belum Pak? Karena orang buta tidak bisa dikirimi WhatsApp. Orang buta tidak bisa ditepok-tepok. Pak pinggir Pak ada kereta api mau lewat. Bisa? Tidak bisa. Kalau Bapak lakukan itu, yang ada Bapak dikatakan gila. Bapak gila ya. Namanya orang buta sama orang tuli masa dikirimi WhatsApp, masa ditepok-tepok dikasih speaker. Lalu Pak pinggir dari situ. Sebentar lagi kereta mau lewat. Bapak gila. Betul Pak? Jadi kalau ada orang nggak bisa masjid, Bapak pakai speaker. Mari kita sholat subuh berjamaah. Berarti yang iklan berarti nggak akan datang Pak. Apa ini WhatsApp group apa namanya penghuni berbasis bisa. Dikirim WhatsApp mari kita subuh berjamaah nggak akan datang. Door-to-door adalah cara yang terbaik. Nah, nanti berarti selain door-to-door Pak ya. Nanti selain door-to-door Pak, Allah Pak kita akan datang ke masjid nanti kita sholat berjamaah begitu. Jadi Bapak Ibu ya, yang penting kerjakan. Gambarannya kenapa Bapak harus kerjakan? Bapak Ibu yang mulia, dulu zaman jahiliyah yang orang-orang yang tadi kata beliau, itu ada satu orang yang bukan hanya hafiz, bukan hanya alim, bukan hanya orang punya pangkat, bukan hanya abdiyah, bukan hanya ajengan, tetapi nabi. Ada nabi di sana, Nabi Muhammad SAW, umur 0 sampai 40 tahun, tapi nabi belum bertutur, maka umat tidak berubah. Nabi hanya bisa nangis di 2 kilo. Nangis 9 umat begini, karena nabi belum mendapatkan. Begitu Nabi mendapatkan wahyu, Nabi mulai bertutur, maka umat mulai berubah. Satu sisi, tadi Nabi belum bertutur dijuluki sidik amanah nabi pelakonan. Tapi begitu Nabi bertutur, Nabi dijuluki apa? Majnun, gila, dusta agama, memecah umat, pemisah antara bapak dan anak. Tetapi umat berubah. Abu Bakar masuk Islam, Sayyidina Ali masuk Islam, Sayyidina Utsman masuk Islam, Sayyidina Abu Ubaidah masuk Islam. Hari ini Bapak Ibu lihat kalau dalam zaman kejadian Bapak dan Ibu diam saja, meskipun di masjid ini semuanya abu ya, tidak akan berubah. Maka yang pertama harus dikerjakan. Yang kedua harus berulang-ulang. Istiqomah. Jangan cuma karena kedatangan Kapolres akhirnya diketok-ketok pintu. Harus istiqomah Pak hari-hari. Gambarannya begini. Bapak sama Ibu sekarang sadar.
Pak, jumlah laki-laki balik di tanah Jakarta yang tidak tahu ada air minum merek Aqua berapa persen? Pak, kalau lapar makan. Asal datang lagi Pak, kalau lapar makannya. Mari datang lagi Pak, kalau lapar makannya. Isa datang lagi Pak, kalau lapar makannya. Hari kedua begitu lagi Pak, kalau lapar makannya. 2 hari berturut-turut begitu, 3 hari berturut-turut saya akan mengatakan Pak, kalau lapar makan ya. Lama-lama Pak Ketua bilang apa? Bosan saya lihat muka Bapak. Saya sudah tahu Pak, kalau lapar itu harus itu memberitahukan sesuatu yang sudah tahu. Pertanyaannya adalah, setiap orang sudah tahu namanya air minum merek Aqua, tetapi kenapa sampai sekarang masih ada iklan di TV Pak tentang air minum merek Aqua? Ada baliho, ada pamflet memberitahukan sesuatu yang sudah tahu. Kenapa Bapak bilang saya bosan lihat iklan Aqua? Kenapa tidak? Dan selalu dijelaskan sama orang, bukannya saya benci sama Aqua, saya pendukung Ami, bukan. Bilang Bapak Ibu, saya mau Pak, Aqua itu bukan di sini, tetapi saya mau Aqua ada di. Ada buktinya sekarang Pak. Ada coba itu anak cerita di air rumah, di air. Dia akan bilang, udah beli. Itu buktinya air di. Karena Pak, kalau saya iklankan terus, otomatis semua orang di mana ada produk sekarang sabun batangan merek B29. Di mana Pak? Ada. Ibu tahu nggak sabun batangan merek B29? Kalau ibu angkatan 65 tahu, kalau ibu angkatan 2000 nggak tahu. Di mana Pak sabun batangan B29? Nggak ada. Sempat kemarin ada, tapi jadi deterjen. Betul Pak ya? Sabun batangan B29 sekarang tidak ada. Kenapa tidak ada? Kenapa Pak tidak ada? Karena tidak ada iklan. Nah sekarang saya geser sedikit. Bapak Ibu yang lihat, berapa jumlah persenan laki-laki balik di tanah datar yang nggak tahu kalau nggak sholat itu dosa? Kenapa tidak dihati sholat? Karena iklannya terhenti. Alias kata Bapak mengatakan yang penting saya sholat, istri saya sholat, anak saya sholat. Orang lain tidak sholat bukan urusan saya. Sehingga yang dilewati sholat itu tercampur, sehingga yang menjadi otak sholat itu kata akhirnya nggak sholat nggak apa-apa. Itu orang akhir nggak sholat nggak apa-apa. Maka Bapak tidak bisa kita dapat begitu tidak bisa. Dan ini adalah kepedulian Nabi Muhammad SAW. Maka jalankan iklannya hari-hari. Bapak bilang, kalau kita berbeda sama Nabi, bahaya Pak, fatal. Kalau kita berbeda, Nabi ketika akhir hidupnya, akhir menjelang matanya, dia bilang apa? Umati, as-sholat, an-nisa. Nah sekarang hari ini Bapak sampai berpikir apa? Umati bukan. As-sholat juga. Pak, saya punya klub bola sama Jakarta namanya Persija. Bapak punya klub bola namanya Semen Padang. Bapak warnanya kaosnya merah, saya warna kaosnya oranye. Kalau dua tim tadi ketemu di Gelora Bung Karno, Bapak datang dari Bundaran, Bapak pakai baju merah, saya pakai baju oranye. Bapak teriaknya hidup Semen Padang, saya teriaknya hidup Persija. Kira-kira kalau saya pakai baju warnanya oranye, terus saya teriaknya hidup Semen Padang, kira-kira apa terjadi dengan diri saya? Pulang dari serangan saya begitu. Sambil teriaknya apa? Diunjuk-unjuk gitu ya, sambil teriak. Pengkhianat, betul saya? Pengkhianat atau saya pakai baju apa? Saya pakai teriaknya hidup Persija karena baju saya tulisannya Semen Padang. Maka saya akan katakan pengkhianat. Itu masalah baju sama ucapan beda. Bagaimana kalau kita ini berbeda pikir dengan Nabi Muhammad SAW? Yang dulu Nabi bilang umat, pikir umat, pisau umat, doa umat, nangis umat. Bapak dan saya tidak berpikir pisau doa umat. Yang penting saya. Kira-kira Pak nanti kalau ketemu sama Nabi di Telaga Kausar diapain gitu? Alhamdulillah. Masih syukur benar Pak. Kalau langsung dibilang sama Nabi pengkhianat benar. Hari-hari ke masjid, betul hari, tapi pikirnya tidak seperti pikir Nabi, tidak seperti risau Nabi. Maka dibilang sama Nabi bisa jangan-jangan dibilang pengkhianat.
sama-sama menggugah diri kami dan juga bapak-bapak. Mari Pak kita peduli sama lingkungan sekitar. Maka akhirnya kita mengambil tajuk kembali ke surau kami dengan judul 100% laki-laki balik seluruhnya ketika azan berkumandang masuk ke dalam. Kira-kira Pak kalau azan berkumandang masuk ke dalam masjid kira-kira paling top berapa jumlah? Nah sekarang kenapa cuma ini aja? Harusnya jadi ukurannya gampang, bagaimana sholat subuh proyeksinya sama seperti sholat hari Jumat. Sama Pak ya. Yang pertama kerjakan, yang kedua istiqomah. Terus orang-orang beriman itu susah. Saya tanya ke Bapak, susah itu bisa apa enggak? Bisa sih Pak. Nah, kalau Bapak sudah mengatakan nggak bisa, berarti sudah dipokok. Tapi kalau bisa Bapak mengatakan meskipun susah, tapi kalau Bapak mengatakan bisa, insya Allah kan. Jangan berpikir tentang hasil. Orang mau ikut, orang mau nggak ikut, jangan pernah dipikirkan. Nah, mulai hari ini, Bapak taruh sama Ibu kalau mau ke masjid, belok-belok kanan dan ke kiri. Assalamualaikum, azan Pak, hari kita ke masjid. Assalamualaikum, azan, mari kita ke masjid. Begitu aja. Sampai Isya, kami mencoba itikaf, kami coba jemput, alhamdulillah ada. Meskipun ada yang menolak. Dari 7 rumah, kami bagi 2 rombongan, 7 rumah. Satu rombongan dapat 7 rumah, yang 3 ke masjid, yang 4 menolak. Tidak apa-apa. Karena sudah dari zaman dulu hukumnya begitu Pak. Ada yang menerima, ada yang menolak. Karena apa yang penting dikerjakan. Kalau dikerjakan akan ada hasil. Meskipun hasilnya berhasil dan juga gagal. Kata orang saya pandai, kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Yang penting dikerjakan. Kan itu teorinya. Bapak mau punya anak, nikah. Pak saya punya anak, sampai punya anak, saya udah usaha nikah nggak? Enggak. Ya nggak bisa. Yang orang yang seperti tipenya Abu Bakar. Siapa Abu Bakar? Abu Bakar ini masuk ke dalam Islam tanpa pikir-pikir. Tanpa pikir. Hari ini ada orang tipe Abu Bakar ada. Bu, ke masjid, Pak, ke masjid. Sebentar, tunggu. Masuk ke dalam dia ambil satu. Oh, itu diingetin deh. Ayo kita ke masjid sama-sama. Itu tipenya Abu Bakar. Tipe kedua, Abu Sufyan. Bapak tahu Abu Sufyan? Abu Sufyan itu orang yang masuk ke dalam Islam dekat-dekat sama peristiwa Futuh Mekah. Pembukaan kota Mekah, Nabi SAW masuk ke dalam kota masbuk dia. Hari ini ada Abu Sufyan, ada lagi nyuci dia, nyuci motor. Pak, azan, sebentar, nanggung. Duluan Pak. Dia masuk ke dalam masjid. Yang ada. Nah, setelah kita sholat, dia ada di belakang masbuk Pak, berdiri tambah 1 rakaat. Itu tipenya Abu Sufyan. Dia masuk masjid juga tetapi ada hari ini, ada di situ. Nah, yang kedua yang ada fenomenanya yang tidak masuk masjid, seperti tipenya Abu Talib. Abu Talib itu senang dengan perjuangan Nabi, mendukung perjuangan Nabi, tetapi tidak mau masuk. Ada tipe hari ini Abu Talib ada. Assalamualaikum Pak, sudah azan, mari ke masjid. Mantap. Ini panutan Pak Haji. Kalau tidak ada Pak Haji ini, masjid sepi. Saya dukung programnya Pak Haji. Ini kan program apa saya? Kembali ke surga. Mantap. Tapi itu masih banyak lagi yang sudah ajak aja di sana. Saya di rumah aja. Saya titik salam sama Allah. Abu Talib. Yang keempat, Abu Jahal. Ini apa-apaan Pak Haji? Pak Haji gini-gini. Tidak masalah. Banding ini. Tetap akan ada 4 perkara ini. Karena apa? Dari zaman dulu ada. Yang jelas, ada 2 harapan kita yaitu Abu Bakar dan kedua. Syukur sekarang dia menolak tadi Abu Jahal, tetapi akhir-akhirnya akan dia masuk ke dalam masjid. Seperti siapa? Seperti Umar bin Khattab. Pengen membunuh Nabi, tapi ujung-ujungnya mendapat hidayah, dia masuk ke dalam Islam. Ya syukur semuanya begitu. Sudah 27 masjid, Pak, Bu. Yang intinya saya pribadi Pak, mohon maaf saya nggak lihat apa-apa yang bisa disalah-salah, bisa dibilang kalau tidak terwujud di negara kita. Saya sudah menjadi orang Minang karena mana kawan tapai. Karena sudah pernah melawan tapai sampai hari mamia, kalau saya sudah menjadi orang Minang. Jadi saya tidak heran kalau ada besar-besaran sama bisa dibilang tidak sama-sama kita angkat sehingga akhirnya tidak menjadikan negara kita, kawasan kita yang berada di bawah. Itu saja dari kami Pak. Secara ringkasnya fenomenanya sudah kami jelaskan, sudah bisa kita sama-sama ketahui apa masalahnya,
apa solusinya, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana caranya sudah kami sama-sama kita gerakan bersama. Betul nggak kira-kira Pak? Dan jadi saya sedang bersama Bu. Saya mau berbagi pikir, berbagi risau. Saya mau curhat sama Bapak sama Ibu. Pekerjaan ini tidak bisa saya kerjakan sendiri. Saya hanya bisa nangkap anak-anak, tapi sedih ya. Kalau nangkap anak-anak itu hancur, mohon maaf sekali. Nangkap anak, dia masih sekolah, dia masih kuliah, hancur masa depan. Contoh Pak, Bapak tahu sepertinya saya lebih minat daripada Bapak. Kenapa? Bapak minat, tapi saya lebih minat. Ya boleh, saya nggak rela. Karena apa itu? Keajaibannya nomor 21. Di mana negara yang ada itu? Di mana negara yang ada punya falsafah yang secara tertulis gamblang itu tulis di mana? Ada. Di Mekah aja nggak ada. Di Madinah aja nggak ada. Cuma ada di sini berani. Apalagi di tetangganya Mariaman, betul Pak ya? Yang tempat di mana pertama kali adanya sejarahnya orang Minang, betul Pak ya? Kemarin saya bilang Pak di Pariaman itu asli Pak. Itu istana itu belakang itu saya bilang betul ya. Jadi istana itu belakang daripada Pariaman, betul Pak ya? Nah apalagi tetangganya Pariaman, masa tetangganya kan ditolong-tolong sedikit begitu. Ya Pak ya, mari kita menjadi orang Minang yang asli. Kalau rendang Pak, tidak asli saya. Ya kan? Kalau jadi orang Minang tidak mau makan ada bisa disyarat bisa digambar kita kayak kita asli. Mari kita akan sama-sama Pak ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau punya mohon maaf yang salah dari saya pribadi mohon dimaafkan karena ibu sudah menunggu di belakang. Barangkali yang mau bertanya Bu. Ibu tanya silakan. Ya. Bapak, Jangan yang sulit-sulit ya. Tapi kan yang ada di sini kan jamaah rutin juga Pak. Alangkah baiknya juga turun ke anak muda. Mungkin saya kan betul guru di sekolah Pariaman. Alangkah baiknya langkah seperti ini juga turun ke anak muda karena dengan mendekati mereka itu cepat. Karena yang sentuhan seperti itu tadi itu bagus pada mereka. Kalau kayak kami ini kan angka 65 ya, itu kan akan dalam development saja. Alangkah baiknya juga Bapak atau yang lain itu di lapangan karena kondisinya kalau kami di sekolah itu kan suatu jemaah itu lebih baik mereka mendat agar daripada baca sholat itu susahnya. Jadi alangkahnya kalau kita kerjasama nanti sholat kami undang Bapak di sekolah itu lebih pas juga. Mungkin itu aja. Ini sudah begini Pak. Mohon maaf. Yang Bapak katakan ini, yang Bapak katakan anak muda. Kami di tanggal 30 April, saya tanggal 18 dilantik, tanggal 30 April saya sudah bertemu dengan seluruh ketua BEM di UI, sudah ketemu, dan saya menyuarakan masalah-masalah ini. Tapi kalau begini Pak, langkah kita ini tidak bisa tidak komprehensif. Tanggal 2 Mei saya ketemu dengan Pak Bupati dan berikut dengan kadis-kadis. Kalau Bapak mau tanya silakan. Saya orang paling sering main ke Pemda. Saya orang paling sering main ke berbagai kalangan. Muhammadiyah sudah. Saya sudah pernah ke MUI, ketua MUI baik Sumbar maupun di sini. Elkam Sumbar dan di sini sudah saya tunggu semua dan kasetnya sama. Kasetnya sama seperti itu. Saya selalu sama. Karena tidak bisa secara parsial. Tapi kebetulan yang punya anak dan kemenakan ini sekarang kan bapak-bapak juga. Masalahnya kan begitu. Kalau mereka hanya kita di luar, di rumah tidak ada ajakan seperti ini, bagaimana akan bisa? Jadi bahasanya begitu. Mereka ke sana terperangkap, di rumah sendiri terperangkap. Kan begitu. Termasuk juga kemarin kami ketemu sama ketua Muhammadiyah sambil gue mengatakan Pak, baik Pak akan kami mulai dari sekolah-sekolah kami untuk masalah bagaimana kembali ke Surakarta pada usia ini. Semuanya sudah dilakukan Pak. Maksud saya, karena saya bertemu Bapak dan Ibu di sini, saya kasih PR Bapak sama Ibu. Saya juga capek kalau sendiri. Jadi minta tolong anak sama teman-teman Bapak di rumah juga dibegitukan. Dan juga anak kemenakan yang umurnya 65 tadi juga begitu. Jadi semuanya kena gitu. Karena kita ini komprehensif. Mau teori apapun itu, berbicara masalah kolaborativitas, masalah pentahelik yang melibatkan seluruh aspek. Dan kemarin Pak Gubernur sudah ketemu juga sama rektor UI, menggelora
anehnya lebih baik dia nakal tapi kelihatan di masjid daripada dia diam-diam tapi nggak pernah kelihatan di masjid. Sendalnya juga hilang di masjid. Betul kan ada perda, hukum perda yang mengatur masalah ini. Kalau tidak salah akan mengatur masalah jam malam kafe, kemudian mengatur masalah handphone dan mengatur masalah pendidikan ke masjid maghrib sampai isya. Sudah. Ya, tapi fenomenanya kan gitu kan. Kalau di masyarakat sekarang orang tua ya orang tua aja di masjid gitu ya. Karena kami bertemu kasusnya di lapangan. Anak ini hanya dilepas begitu saja. Karena ketika kami menyelesaikan masalah anak, ketemu itu Pak, orang tuanya tidak sholat, orang tuanya bercerai, kita berkemon gitu ya. Jadi fenomena ini kalau kita bawakan ke ibu kecil di sekolah, kami yang berada di sekolah ketemu tuh Pak. Jadi memang PR tadi itu memang berat gitu ya. Jadi kalau yang saya sampaikan tadi tidak berhenti hanya untuk untuk di masjid-masjid gitu aja. Mungkin turun ke sekolah gitu ya. Karena kondisi di sana ketika kami menghadapi anak-anak ini, ditanya itu soalnya kalau kami tanya itu nol. Yang anaknya seperti tadi pergi ke masjid. Iya itu kasusnya. Nah yang sekarang nggak ada ya. Jadi ketika ketemu, jadi ketemu masalahnya, ketika kami coba selesaikan masalah anak, bagaimana mau selesai masalah anak yang orang tuanya seperti itu. Jadi ketemu kan jadi ini kompleks ya, karena ini yang kita ngomongnya bukan. Rata-rata kita temui orang yang seperti itu, bapak ibunya tidak pernah masjid. Itu pasti. Karena bangunan yang tadi saya sebutkan dan bahkan secara ekstrim, mohon maaf, ibu saya juga sedang kuliah sekarang. Sesungguhnya namanya dunia pendidikan itu secondary option. Karena apa? Indonesia hari ini orang pintarnya banyak, nggak pura-pura orang pintar, betul Pak? Tapi yang hilang dari Indonesia sekarang adalah masalah ketaatan. Pintar tapi tidak taat. Coba yang kemarin kecelakaan, mohon maaf, anak muda naik motor nggak pakai helm. Dia anak SMA, terobos lampu merah sehingga akhirnya ditabrak. Itu orang tua meninggal. Pintar nggak kira-kira anak ini? Pintar mau masuk sekolah, tetapi kenapa jadi masalah? Karena dia tidak. Hari ini yang hilang di kalangan kita ini adalah ketaatan. Nah ketaatan itu timbul dari mana? Masjid. Bapak dijanjikan surga. Bapak sudah pernah lihat surga? Belum pernah. Tetapi kenapa Bapak tetap taat? Karena Bapak punya iman sehingga memiliki ketaatan. Itu masalahnya. Kalau orang tuanya sudah tidak taat kepada Allah, yang goib saja tidak taat, maka dia tidak akan mentaati daripada peraturan-peraturan dunia. Kemarin saya ditanya, Pak kita buat peraturan Pak gini-gini. Bu, nggak usah buat peraturan. Dari zaman dulu sudah ada peraturan. Namanya bersani kita hukum. Tapi masalahnya taat apa enggak? Bapak punya tujuan, pergi kemana dulu? Bapak tidak punya arah. Bapak buka apa? Google Map. Berani Bapak menselisih Google Map? Belok kanan, belok kiri sendiri? Tidak berani Pak. Kenapa kalau untuk Google Map Bapak ikuti, tetapi kenapa sandi kita belumnya Bapak gak ikuti? Kata Nabi, ketaatan itu diperoleh dari surau. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar dan selanjutnya. Itu tanya Ustaz, ayatnya apa saja masalah? Masalahnya di situ. Maka apa? Kata Umar, saya tidak pernah mengatakan kalau seandainya satu orang dia sudah menjaga agama ini dengan baik, maka dia akan bisa menjaga bagian-bagian agama ini dengan baik. Kalau dia tidak bisa menjaga agama ini dengan baik, maka pasti dia tidak akan bisa menjaga bagian agama yang lain dengan baik. Maka menurut dia, sebagai orang beriman, 40 ke kiri, 40 ke kanan, 40 ke depan, 40 ke belakang. Kalau Jakarta 40 naik, 40 ke bawah, tanggung jawab setiap dari diri. Jadi kita perhatikan Pak, mana anak-anak yang berpenuh sudah mau sudah mau tutup. Ada lagi Pak? Nanti kalau ada lagi boleh kita sambil duduk sambil makan-makan kita tanya. Barangkali Ibu ada? Jangan tanya kan? Oh iya. Saya kenapa lebih enak ngomong kalau subuh begini Pak? Karena yang saya ajak berbicara itu orang beriman. Betul Pak ya? Akan nyambung gitu, termasuk
harus sadar bahwa dia punya tanggung jawab yang mutlak pada anaknya sendiri. Satu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah yang dari atas jadi keberkahan, yang dari bawah jadi keberkahan. Kenapa sekarang yang dari atas jadi banjir, turun hujan, jadi galodok? Kenapa yang bawah sekarang jadi kenakalan remaja, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi? Karena iman dan bertakwa tadi hilang dari muka bumi. Tugas kita adalah mengembalikan setiap orang beriman kepada Allah Taala. Di mana Pak? Di masjid. Selesai masalah. Subhanallah wa bihamdihi.